Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Anindya Putri dengan nomor absen 35. Di sini saya akan menjelaskan tutorial citasi buku, buku elektronik, majalah dan majalah elektronik di Mendeley. Oke, jadi selanjutnya aku mau citasi majalah. Jadi kita klik segitiga ke bawah, terus add entry manually, terus kita pilih tipenya. Tipenya itu magazine article. Kita klik judulnya, Provoke. Di sini aku pakai majalah Provoke The Revolution. Of Ideas. Terus autornya kita tulis. Oh iya, jangan lupa tulisnya nama belakang dulu, terus koma, baru nama depan. Kita ikutin instruksi dari Mendeley-nya. Lanjut, kita ke kolom publication. Kita isi di sini. Majalah Provoke itu dari publication Kreatif Cipta Indonesia. Lanjut ke tahun, kita isi juga tahunnya 2018. Lanjut halaman 5, terus ke bawah kita isi kotanya juga. Kita klik save. Nah, udah tersimpan di Mendeley-nya. Kita pindah ke Word. Lalu kita insert citation. Kita ketik keywordnya. Nah, baru muncul nih, agak lama munculnya. Selanjutnya aku mau citasiin majalah elektronik. Ini aku copy dulu URL-nya. Dan ini majalah yang aku pakai. Langsung aja kita ke Mendeley, klik segitiga ke bawah, add entry manual, terus kita pilih tipenya magazine ya. Terus kita isi kolom judulnya Innovasia. Kita isi autornya. Di sini autornya ada 2. Kita klik publication. Semuanya diisi sesuai dengan yang ada di majalah atau di buku yang kita citasiin. Tahun diisi, halaman diisi, terus kita ke bawah, isi kotanya, dan URL yang tadi sempat aku copy tinggal dipaste aja dan save. Nah, di sini udah tersimpan di Mendeley. Langsung kita ke file Word-nya, insert citation, klik kata kuncinya, ketik kata kuncinya, terus tinggal klik OK atau Enter. Jadi pertama-tama kita klik yang segitiga ke bawah ini. Lalu kita pilih tipenya buku, karena aku mau citasiin buku terlebih dahulu. Kalau udah, kita klik, kita isi judulnya sesuai dengan judul buku yang kita citasiin. Lalu kita isi juga di kolom autornya penulis.
Selanjutnya kita isi tahun. Nah, kalau udah, isi halamannya. Kita ke bawah, isi kotak. Lalu kita isi edisinya, misalnya edisi kedua ataupun ketiga. Tapi di sini aku edisi kedua. Terus kalau udah, langsung aja kita save. Nah, ini udah tersimpan di Mendeley-nya. Kita pindah ke file Word kita, terus pilih kutipannya, lalu insert citation dan cari, aku di sini cari autornya. Oke, langsung enter dan udah berhasil kita citasi. Sekarang aku mau citasiin ebook. Ini ebook yang aku pakai. Langsung kita ke Mendeley. Seperti biasa kita klik tombol ini segitiga ke bawah, lanjut add entry manually. Kita pilih tipenya yang book, terus isi judulnya. Media massa dan pasar modal. Kita isi autornya alias penulisnya. Jangan lupa isi nama belakangnya dulu, koma, nama depan. Selanjutnya kita isi tahun 2000. Lalu kita isi halaman. Kita ke bawah, isi kotak. Edisinya kali ini edisi pertama. Kita ke bawah lagi. Kita isi publishernya. Oh ya, aku belum copy URL-nya, jadi aku copy dulu. Kita paste di sini. Kalau udah tinggal save, udah tersimpan ya di Mendeley-nya. Kita ke file Word kita, terus klik tab reference, terus insert citation, terus cari, aku cari nama penulisnya. Oke. Nah, udah terlihat ya. Lanjut kita ke daftar pustaka. Ini gampang banget, tinggal insert bibliografi dan jadi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patricia Viovita Santisima Manik dengan nomor absen 32. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mensitasi menggunakan Mendeley. Objek yang saya gunakan adalah newspaper artikel atau koran online. Langkah pertama yang harus kalian lakukan, pastikan kalian telah menginstal Mendeley. Kemudian kalian buka aplikasinya. Setelah itu, pada bagian pojok kiri, kalian akan melihat tanda add dan juga segitiga terbalik. Kita pilih di bagian segitiga terbalik, setelah itu kita pilih add entry manually untuk melakukan citasi secara manual. Pada bagian tipe, kita pilih di newspaper article karena kita akan membuat citasi menggunakan newspaper article.
Lalu setelah itu kita masukkan judul dari artikel yang kita pilih untuk menjadi referensi. Kita tulis judul artikelnya. Lalu setelah itu kita masuk ke bagian author. Di bagian author kita menulis nama orang yang membuat artikel tersebut. Di sini nama autornya adalah Verganata Indra Riyatmoko. Di sini saya masukkan dulu nama belakangnya Riyatmoko, lalu disertai dengan nama depannya Verganata Indra. Setelah itu dalam kurung kita masukkan institusinya. Lalu pada bagian publication kita memilih publikasi tempat di mana koran tersebut diluncurkan. Setelah itu ada bagian year, yaitu tahun. Lalu kita masukkan kapan koran itu terbit. Kita masukkan pada bagian year-nya itu 2020. Lalu untuk page-nya kita masukkan 24 karena koran yang saya gunakan mempunyai halaman sebanyak 24 halaman. Lalu setelah itu untuk bagian abstraknya kita pilih highlight dari artikel tersebut. Di sini saya mempunyai dua kalimat yang merupakan highlight dari artikel tersebut, dan highlight itu bisa saya gunakan menjadi abstrak. Lalu kita ketik dulu, kita masukkan abstraknya, kita sesuaikan dengan artikel yang telah kita pilih. Kita sesuaikan dengan highlight-nya. Kita tulis sampai highlight-nya itu habis. Oke, setelah itu kita scroll ke bawah. Di situ akan ada teks dan juga keyword. Namun di sini saya tidak memakai karena di dalam korannya tidak terdapat teks dan keyword. Lalu untuk bagian city saya masukkan kotanya Jakarta, serta D-nya itu saya masukkan tanggal 19 karena terbitnya 19 Maret. Lalu untuk bagian mode-nya kita masukkan Maret. Untuk URL-nya juga saya tidak sertakan. Lalu saya masukkan file PDF yang menjadi artikel dari koran yang saya gunakan. Setelah itu kita pencet save. Nanti akan langsung auto muncul citasi dari koran yang kita gunakan. Lalu setelah itu kita pindah ke Word, kita langsung kutip bagian yang ingin kita gunakan. Lalu setelah itu kita masuk ke bagian reference, kita pilih Mendeley citation. Setelah itu kita hanya perlu untuk menuliskan inisial saja. Nanti setelah kita masukkan inisial, akan langsung muncul referensi yang sudah kita buat di Mendeley. Setelah itu kita pilih, tunggu beberapa saat, lalu citasinya atau footnote-nya akan langsung muncul. Untuk tutorial selanjutnya, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mensitasi menggunakan Mendeley dalam bentuk objek koran fisik. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah membuka aplikasi Mendeley, lalu pada bagian pojok kiri terdapat add dan juga segitiga terbalik. Lalu kalian pilih pada segitiga terbalik, setelah itu kalian pilih yang add entry manually untuk memasukkan citasi secara manual. Kita akan membuat citasinya, lalu kita pilih tipenya yaitu newspaper article, karena kita akan mensitasi koran dalam bentuk fisik. Setelah itu kita masukkan title yang ada pada artikel yang akan kita gunakan sebagai kutipan dalam jurnal ataupun makalah yang akan kita buat. Di sini saya memilih jurnal. Di sini saya memilih berita atau artikel yang berjudul 5.200 jurnalis ibu kota.
5.200 jurnalis ibu kota divaksin di balai kota. Lalu selanjutnya kita masuk ke publik, ke author. Kita ketik nama autornya. Autor yang saya gunakan artikelnya bernama Denny, maka saya langsung tulis Denny, dan dalam publikasinya karena saya menggunakan koran Pos Kota, maka saya memasukkan Pos Kota sebagai publikasi dari artikel ini. Lalu setelah itu untuk year saya masukkan 2021 karena saya menggunakan koran keluaran tahun 2021. Setelah itu untuk page-nya sebanyak 12 halaman karena koran yang saya gunakan berjumlah 12 halaman. Lalu untuk bagian abstrak saya menggunakan highlight yang ada pada artikel atau koran yang akan saya gunakan. Abstraknya yaitu kerjasama Pemprov DKI dengan Dewan Pers. Lalu selanjutnya kita turun ke bagian teks dan author keyword. Untuk teks dan author keyword tidak saya isi dan tidak saya gunakan karena tidak terdapat pada koran fisik. Lalu kita isi pada bagian city karena saya membeli korannya di daerah Jakarta, maka saya menulis city-nya itu Jakarta sesuai dengan penerbitannya. Lalu untuk day-nya saya memasukkan 25 Maret dan juga month-nya bulan Maret karena saya membelinya pada tanggal 25 Maret 2021. Untuk URL, katalog ID dan juga file saya kosongkan. Setelah itu citasinya akan langsung masuk pada Mendeley dan bisa langsung kalian gunakan. Caranya kalian masuk ke dalam Word, kepada jurnal yang akan kalian kutip, lalu kalian kutip artikel yang ingin kalian masukkan dalam citasi. Setelah itu kalian masuk ke tab Reference. Lalu pada tab Reference kalian pilih Insert Citation. Lalu kalian ketik kodenya, saya menggunakan kode dari nama autornya. Setelah itu saya pilih citasi yang menurut saya sesuai dengan yang telah saya buat. Lalu saya pencet OK. Tunggu beberapa saat, maka akan langsung muncul citasi yang akan kita gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayufiranti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial penggunaan Grammarly di laptop. Pertama-tama, buka website grammarly.com. Ini adalah tampilan utamanya. Kemudian login. Jika belum memiliki akun, segeralah untuk mendaftar supaya dapat bergabung dengan grammarly.com. Setelah selesai, ini adalah tampilannya. Nah, ini adalah layar utamanya. Kemudian Grammarly ini sendiri dapat terhubung di beberapa aplikasi seperti Microsoft Office, Chrome, handphone, Windows, dan iPad. Lalu saya sudah aktif di Chrome. Seperti di sini sudah ada beberapa tandanya yang menunjukkan saya aktif menggunakan Grammarly. Lalu jika ingin menggunakan, langsung klik New Document. Nah, di sini bisa menulis judul dan lain sebagainya, tapi pertama buat set goals atau tujuan dari kegunaan Grammarly-nya sendiri. Fitur ini digunakan sebagai saran penulisan yang disesuaikan dengan gaya penulisan audiens dan lain-lainnya. Ketika sudah, klik done dan tulis judul dan kalimat-kalimat atau mengcopy dari artikel yang sudah kalian buat, bisa langsung di copy paste ke dalam Grammarly ini. Nah, ini saya sudah mengatur set goal saya dan ketika sudah, klik done. Nah, di sini saya mencoba untuk menuliskan satu kalimat bahasa Inggris, kemudian Grammarly mendeteksi grammar atau kata-kata yang salah. Nah, Grammarly sendiri langsung menyarankan kata-kata dan kalimat yang salah beserta definisinya. Seperti yang sudah saya sampaikan, Grammarly dapat diakses di Microsoft Office dan di sini Grammarly berada di pojok sebelah kanan. Ketika sudah, di sini saya mencoba pada artikel bahasa Inggris dan Grammarly langsung bekerja dan memberitahu kalimat atau kata yang salah dengan cara memberikan underline berwarna merah, dan Grammarly langsung memberikan saran yang benar pada kalimat atau kata yang seharusnya tepat pada artikel.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yowanda Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tata cara mengecek plagiarisme menggunakan Turnitin. Oke, pertama-tama buka Turnitin bisa lewat aplikasi maupun lewat website. Jika sudah memiliki account, bisa langsung login. Setelah login akan terdapat daftar kelas. Kamu bisa memilih kelas sesuai dengan tugas apa yang ingin kamu input. Setelah masuk ke kelas, akan terdapat tugas-tugas dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Kamu bisa memilih submit untuk mensubmit tugas yang akan kamu cek tingkat plagiarismenya. Setelah itu kamu bisa pilih atau kamu bisa isi judul tugas yang akan kamu submit. Dan jangan lupa input file tugasnya. Jika sudah, klik upload. Lalu tunggu hingga tugasmu terupload dengan sempurna. Di sini kamu bisa cek kesesuaian data dengan tugas yang kamu upload. Setelah sudah sesuai, kamu bisa confirm. Setelah itu kamu bisa kembali ke lembar pengumpulan tugas. Nah, di sini kamu lihat tugas kamu masih dalam proses untuk cek plagiarismenya. Nah, setelah menunggu beberapa saat, maka akan langsung muncul hasil dari cek plagiarisme dari tugas yang kamu submit tadi. Untuk melihat detailnya, kamu bisa klik view. Nah, seperti ini jika kalian klik tadi tanda view. Untuk mendownload, kalian bisa klik simbol di bawah itu dan klik current view. Kalian tinggal menunggu proses downloadnya selesai. Nah, seperti ini jika kalian klik tadi tanda view. Untuk mendownload, kalian bisa klik simbol di bawah itu dan nah, di dalam file yang sudah di-download, kamu bisa melihat bagian-bagian mana saja yang terkena plagiarisme. Dan nanti di akhir halaman akan terdapat dari mana sumber kamu mengutip kata-kata yang terkena plagiarisme tersebut. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.